Salam SMK bisa, salam SMK hebat, dan salam SMK bisa hebat. Saya Imam Mujahid Islam Al-Hajj. Baterai pada unit kendaraan adalah komponen yang sangat penting dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik pada unit mobil. Kondisi baterai yang tidak prima dapat menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya adalah unit mobil sulit untuk dihidupkan. Oleh karena itu, setiap pengendara wajib untuk selalu memeriksa kondisi baterai. Untuk hari ini kita akan belajar untuk kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan ringan. Untuk nama unit kompetensinya adalah menguji, memelihara, servis, dan penggantian baterai dengan strategi pembelajaran praktik Teaching Factory. Mari kita ikuti kegiatan saya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa dan salam SMK bisa hebat. Mari kita yel di hari ini supaya lebih semangat lagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Muhigu luar biasa. Oke, untuk praktek kita hari ini kita akan belajar tentang baterai, yaitu untuk unit kompetensinya adalah menguji, memelihara, servis, dan mengganti baterai dengan strategi pembelajaran Teaching Factory. Untuk bagian tugasnya adalah untuk service advisor atau SA untuk Mbak Dela, untuk customer service-nya Mbak Ariana, untuk foreman-nya Mas Afif, untuk mekanik satunya Mas Danang, dan untuk mekanik 2-nya Mas Bayu. Silahkan nanti bisa saling berkoordinasi untuk kegiatan praktek di hari ini. Sebelum melakukan kegiatan praktik, semua siswa melakukan pemanasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa saat praktik, mempersiapkan mental sehingga bisa lebih fokus, menjeringkan pikiran, dan memantapkan strategi sebelum praktik. Customer datang dan berhenti di area penerimaan bengkel Teva Muhigu Auto Service. Customer dipersilakan masuk ke ruangan SA untuk melakukan pendataan unit service dan keluhan dari customer. Selamat datang di Muhigu Auto Service, silahkan duduk Bu. Dengan saya Dela yang bisa kami bantu Bu. Oh iya, ini Mbak, mobil saya desainnya tahun 2013. Jadi kalau tadi sudah di starter, ini buku dan kunci mobilnya Mbak mau dicek. Service Advisor atau SA mengisi data PKB atau perintah kerja bengkel, yaitu mengisi data customer, plat nomor kendaraan, jenis atau tipe kendaraan, dan keluhan dari customer. Baik Bu, apa yang kami kerjakan? Silakan Ibu tunggu di ruang tunggu. Kira-kira waktu pengerjaan kurang lebih 30 menit ya Bu. Ya, terima kasih ya Mbak. SA berkoordinasi dengan foreman dan guru pendamping untuk menganalisa pemeriksaan sesuai dengan PKB. Selanjutnya, foreman melakukan kegiatan koordinasi dengan tim mekanik. Ya, untuk pengerjaan pada hari ini yaitu pengerjaan pada mobil Alneo Xenia, yaitu pengerjaan baterai. Jika ada baterai yang sudah tidak standar, nanti bisa hubungi saya. Kerjakan dengan SOP. Bisa dipahami? Siap. Penerapan safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yos. Alat pelindung diri yang digunakan antara lain topi, kacamata, masker, sarung tangan, safety shoes atau sepatu pelindung, dan pakaian kerja atau werpa. Peralatan yang digunakan antara lain caddy tools, baterai tester, hydrometer, avometer, kunci pas ring 10, baterai charger, dan safety kendaraan. Service Advisor didampingi guru menempatkan unit kendaraan di General Service Area untuk dilakukan pemeriksaan. Langkah pertama yaitu membuka kap mobil. Sebelum melakukan pekerjaan servis, pada unit mobil dipasang safety kendaraan, yaitu memasang grill cover, fender cover, steering cover, seat cover, dan floor mat. Langkah melepas baterai pada kendaraan adalah dengan menggunakan kunci pas ring 10, lepas terminal negatif baterai, selanjutnya lepas terminal positif baterai. Setelah melepas semua terminal baterai, selanjutnya melepas pengunci baterai yang berada di atas baterai, yaitu melepas mur pengunci baterai menggunakan kunci pas ring 10.
Lepas baterai dari unit mobil dan tempatkan di atas tempat yang rata atau di atas KD tool. Pemeriksaan baterai secara visual yang pertama adalah pemeriksaan kotak baterai. Kotak baterai yang masih normal, bentuknya masih rata dan lurus, tidak menggelembung, tidak ada keretakan pada kotak baterai, dan tidak terjadi kebocoran pada kotak baterai. Yang kedua, pemeriksaan terminal baterai atau pool baterai terhadap kerusakan atau kotoran. Pemeriksaan jumlah elektrolit baterai. Jumlah elektrolit baterai dapat diketahui dengan melihat batas atas atau upper dan batas bawah atau lower. Yang keempat adalah pemeriksaan tutup baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil reaksi kimia saat proses pengisian dan proses pengosongan. Jika lubang ventilasi ini tersumbat, maka dapat mengakibatkan gas hasil proses kimia tersebut tidak dapat keluar dari kotak baterai yang nantinya dapat menyebabkan kotak baterai menggelembung. Bersihkan menggunakan udara bertekanan. Pemeriksaan baterai menggunakan alat ukur. Yang pertama adalah pemeriksaan tegangan baterai. Dapat diperiksa menggunakan alat multitester pada skala volt. Tegangan baterai yang baik yaitu menunjukkan angka 12 volt atau di atasnya. Bila tegangan baterai kurang, maka ada kemungkinan baterai butuh di-charge atau baterai sudah rusak. Pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan hydrometer. Nilai berat jenis elektrolit baterai diperiksa pada tiap-tiap selnya. Jika baterai baik atau dalam kondisi terisi, maka akan menunjukkan berat jenis sekitar 1,25 sampai 1,27. Tim mekanik menyimpulkan hasil pemeriksaan yaitu kondisi baterai tidak sesuai spesifikasi, antara lain berat jenis elektrolitnya di bawah standar spesifikasi dan tegangan baterainya di bawah 12 volt. Hasil tersebut dilaporkan ke foreman, dan foreman menginstruksikan untuk dilakukan pengisian baterai menggunakan baterai charger. Pastikan posisi tutup baterai terlepas saat pengisian baterai. Setelah selesai pengisian baterainya, matikan baterai charger dan lepas kabel positif dan negatif baterai charger. Setelah itu, pasang kembali tutup baterai dan pasang baterai di unit mobil untuk dilakukan pengujian kinerja baterai. Dengan menggunakan kunci pasring 10, pasang terlebih dahulu terminal positif baterai, setelah itu terminal negatif baterai. Pemeriksaan atau pengujian kinerja baterai menggunakan baterai tester. Akhirnya setelah kita cas, kita lakukan pengetesan ya. Dengan menggunakan alat baterai tester, kita lakukan pengetesan, kita enter standarnya SLI, kita enter kapasitasnya 34B 19R ya sekitar 35 ampere, enter. Apakah baterai sudah dicas? Sudah ya, kita lakukan cas, enter. Hasilnya yaitu bed and replace, jelek dan perlu diganti, terbaca 11,35 volt, SAE nya 30. Itu enter, kita print. Di sini terbaca, kita potong dulu ya. Untuk terbacanya standarnya SLI, terus terbacanya 11,35 volt. Di sini ratingnya dia 35 ampere, terbacanya cuma 30 SAE. Dan kesimpulannya bed and replace, jelek dan perlu diganti. Terus di sini kesehatan akinya itu 10%, kecil sekali. Terus kesehatan pengisian atau dia mampu mengisinya berapa persen, hasilnya 0%. Dia sudah tidak mampu mengisi, jadinya minta ganti. Foreman melaporkan kepada SA kondisi baterai yang harus diganti baru. Dan SA menyampaikan kepada customer untuk melakukan persetujuan penggantian baterai baru. Ini Bu, hasilnya datang digas dan akinya harus diganti. Oh, baterainya harus diganti ya Mbak? Oke, diganti aja ya. Silakan Ibu tunggu di ruang tunggu ya Bu, aja. Tim mekanik melepas baterai dari unit mobil, menyiapkan baterai baru, dan memasang baterai pada unit mobil. SOP pemasangannya adalah memasang terlebih dahulu pengunci baterai
dengan menggunakan kunci pasring 10. Setelah itu, pasang terminal positif baterai dan terminal negatif baterai. Bersama Iduka pendamping dari Daihatsu melakukan final inspection untuk pengujian baterai baru menggunakan baterai tester. Baik, setelah kita lakukan penggantian aki ya, kita lakukan pengetesan dengan baterai tester lagi. Di sini terbaca 12,90 volt, lebih tinggi dari yang lama. Kita enter, standarnya SLI kita enter. Untuk kapasitasnya 35 ampere sama, enter. Terus kita tes di kendaraan ya, kemudian kita enter, terus kita nyalakan headlight ataupun headlamp ya, kita enter. Lima 15 detik ya, kemudian kita matikan, terus kita enter lagi. Nah, hasilnya bagus, good and fast. Kemudian kita enter, berarti siap pakai. Kemudian kita print out ya. Terbaca 12,77 volt dengan ratingnya yaitu 35 ampere. Terbacanya 386 SAE, jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Terus ini kesimpulannya good and fast. Terus kemudian ini kesehatan baterainya 100%, kesehatan pengisiannya atau chargingnya 100%. Setelah selesai pengerjaan pemeriksaan dan penggantian baterai, tim mekanik melepas safety kendaraan, yaitu fender cover dan grill cover, kemudian menutup kap mobil. Foreman bersama dengan guru pendamping menempatkan kembali unit mobil pada area penyerahan customer. Dan service advisor menyerahkan kunci dan hasil pemeriksaannya kepada customer. Baterainya sudah kami ganti, ini hasil pemeriksaannya Bu. Oh udah, terima kasih sudah mempercayakan denganku auto service, semoga puas pengalaman Bu. Ya, terima kasih ya Mbak, ya sama. Oke, untuk praktek hari ini dengan strategi teaching factory yang sudah kita laksanakan untuk unit kompetensi menguji, memelihara, servis, dan mengganti baterai sudah kalian laksanakan. Nanti bagaimana pelayanan after sales terkait dengan baterai itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Rudiantoro dari Daihatsu Magelang. Ya, terima kasih sekali untuk kegiatan hari ini. Sudah kita lakukan kompetensi bidang pengecekan baterai, pemeriksaan, dan juga penggantian. Untuk after sales service terkait dengan bengkel ataupun dealer resmi, itu nanti kita harus selalu menjaga kesehatan aki customer dengan cara kita lakukan perawatan berkala, termasuk pengecekan aki, pengecekan air aki, pengecekan tutup, dan sebagainya, termasuk pengecekan dengan menggunakan baterai tester. Itu standar dari dealernya, seperti itu. Demikian praktek kegiatan kita hari ini. Kalian luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa berguna untuk kalian nantinya saat kalian memasuki dunia kerja. Terima kasih dari saya dan juga dari pihak Daihatsu Magelang sebagai Iduka dari SMK Muhammadiyah Kutonangun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.